إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya hormati rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita berkumpul di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka ngaji. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasun." Berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan setelah membaca ayat Al-Qur'an tersebut tadarus niku napa? Tadarus niku nyinaoni sesarengan ingkang nomor setunggal maos, nomor kalih nyinaoni kumpul teng masjid maos Al-Qur'an, ayat-ayat Allah dipun sinaoni sesarengan, illa kecuali Allah Subhanahu wa taala nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan, wa ghasyiyat bihimur rahmah, dan Allah akan naungi rahmat, dan dzakarahullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan banggakan orang-orang yang duduk ngaji di hadapan para malaikatnya. Terus nggih, pengajian menika insyaallah kathah manfaatipun. Salah sunggalipun wau nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Terus bab tenang atine niku boten kok oke-okean le piknik, boten kok oke-okean le guyu-guyu cekakaan. Wadah sing nun sewu nggih, nun sewu saestu. Pekerjaan hari-harinya itu ya menghibur, guyu-guyu cekakaan, kondang ngibur mriko-mriki, ning nek mboten ngepil angel turu. Akhire kathah sing ketoke kondang teng mriko dados biasane tukang gawe wong guyu jebule ora entuk ketenangan. Oke sing kecekel malah nguntal pil, Bapak Ibu. Nguntal napa? Pil. Jenengan pilih paling hipertensi nun sewu lho niki. Ning niki pil ben supados pikirane tenang. Terus ketenanganmu nggih tidak akan didapatkan kecuali dalam rangka ngeten iki, bab mengingat Allah Subhanahu wa taala. Eling sing gawe urip, eling nek benjang niku mesti balik ngadep sing gawe urip dan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Dan bagi kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala siapkan surga. Ning kula kathah dosane, Pak. Nggih mekaten menika menungso niku panggenanipun salah kalian dosa. Mila kathah kados Rasulullah SAW ngendikan, mboten kok tiyang kecocok ri illa kafarallahu dzunubahu, kecuali Allah akan hapuskan dosanya.
Wonten sing dihapuskan dosanya mergo lara. Ada yang dihapuskan dosanya karena ujian dan ujian, musibah dan musibah. Kemudian ada lagi yang Allah Subhanahu wa taala hapuskan karena amal ibadahnya. Bahkan tindak teng masjid niku satu langkah niku ngapuskan dosa, satu langkah menaikkan derajat. Demikianlah banyaknya keutamaan, fadilahnya pengajian. Kita masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Tentu surat yang kita baca waktu demi waktu dalam sholat-sholat kita. Kenapa kok kita baca surat Al-Fatihah pada kesempatan malam hari ini? Supaya semakin moga-moga menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Kita baca tafsir dari salah seorang ulama di Arab Saudi yang wafat di tahun 2000-an yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah summiyat bidzalika. Surat Al-Fatihah disebut Al-Fatihah li'annahu iftutiha bihal Qur'anul Karim. Oleh karena Al-Quran itu dimulai dengan surah Al-Fatihah atau dibuka dengan Al-Fatihah, maka dikatakan surat ini iftatahal Qur'an, yang membuka, yang memulai Al-Qur'an. Wa qad qila, dan juga dikatakan innaha awwalu suratin nuzilat kamilatan. Dan surat Al-Fatihah ini yang pertama faedahnya tadi adalah memulai Al-Qur'an sebagai pembukaan. Kemudian yang kedua, surat Al-Fatihah ini adalah surat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang turun secara utuh. Ada surat surat yang pertama turun? Surat apa, Pak Ibu? Al-Alaq. Ini surah yang kita biasa baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, akan tapi tidak turun satu surat keseluruhan. Adapun surah Al-Fatihah itu surat yang pertama kali turun langsung 7 ayat. Hadhihi suratu qala ulama, surat ini berkenaan dengan surat ini para ulama mengatakan innaha tashtamilu ala mujmali ma'anil Qur'ani fit tauhid. Surat Al-Fatihah ini mencakup secara umum isi daripada Al-Quran yang berkenaan tentang yang pertama tauhid, kemudian wal ahkam, yang kedua adalah hukum atau hukum-hukum, wal jaza, dan juga balasan, dan turuk Bani Adam, dan nanti model-model perjalanan Bani Adam atau manusia, wa ghairi dzalik, dan juga yang lainnya. Walidzalika summiyat ummul Qur'an. Maka oleh karena Al-Fatihah itu isinya adalah mencakup banyak hal, bab tauhid, hukum, kemudian balasan dan perjalanan manusia, maka dan juga yang lainnya disebut dengan Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Wal maraji'u li syai'i yusamma umman, dan demikianlah
kembalinya segala sesuatu itu disebut dengan induk. Maka nama lain dari surah Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran. Hadhihi suratu laha mumayyizatun tatamayyazu biha an ghairiha. Surat Al-Fatihah ini memiliki keistimewaan yang berbeda dibandingkan dengan surat yang lainnya. Minha, diantaranya, annaha ruknun fi salawati allati hiya afdalu arkanil islami ba'da asy-syahadatain. Keistimewaan yang pertama, surah Al-Fatihah ini adalah rukun dari salat, sedangkan salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Apa bedanya rukun dengan wajib, Bapak Ibu? Rukun dengan wajib itu, kalau rukun apabila ditinggalkan maka tidak sah amalannya, tidak sah salatnya. Adapun wajib itu seandainya ditinggalkan maka salatnya tetap sah. Adapun tidak menjalankan yang wajib maka ibadahnya kurang saja atau berdosa. Nah, surah Al-Fatihah ini mau tidak mau harus dibaca oleh seseorang dalam ibadah salat. Meskipun ada ini ketentuan secara umum. Nanti kalau seorang makmum kemudian imamnya itu sudah membaca surah Al-Fatihah, sudah membaca ayat sesudah Al-Fatihah, kemudian kita masuk di situ belum sempat membaca surah Al-Fatihah, imam sudah rukuk, maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mendapati rukuk bersama imam secara sempurna maka dia mendapatkan 1 rakaat. Ini pembahasan yang lainnya. Fala salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sebagaimana yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak ada salat atau tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Wa minha annaha ruqyatun idza quri'a biha 'ala al-maridi sufiya biidznillah ta'ala. Nama lain dari surat Al-Fatihah disebut juga dengan ruqyah. Ruqyah itu artinya adalah ya kena basa Jawa niku jampi-jampi. Ning niki dibacakan surat Al-Fatihah untuk kesembuhan seseorang. Ning nek disuwuk ning maose coba japu niku boten cocok Bapak Ibu. Kalau mau berdoa supaya sakitnya sembuh, di antara caranya adalah dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lilladzina qara'a ala alladhigh fabara'a, yaitu ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu suatu ketika ada seseorang sahabat yang dia dalam suatu perjalanan kemudian ketemu dengan seseorang yang meminta untuk didoakan. Maka kemudian seorang ini, sahabat Nabi SAW ini membaca surat Al-Fatihah, kemudian orang yang dibacakan tersebut sembuh.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ma tudrika annaha ruqyatun. Kok bisa tahu mas kalau itu surat Al-Fatihah itu ruqyah? Ini menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah itu boleh untuk dijadikan wasilah perantara untuk kesembuhan. Dan sahabat ini ketika membaca surah Al-Fatihah itu kemudian bertanya kepada Nabi SAW. Dia tidak bisa mengatakan di zaman sahabat itu, zaman Rasulullah SAW, oh berarti sahabat ini membuat perkara yang baru dalam agama. Kalau zaman dulu itu masih ada Nabi, sakit dibijekke. Wahai Nabi, nek ngeten iki pripun? Wonten Nabi mengatakan ora apa-apa. Maka hukum daripada amalan tersebut itu kemudian diperbolehkan atau dilarang saat ada Nabi SAW, itu tidak apa-apa. Neng sesudah wafatnya Nabi SAW niku mboten saged dibijekke. Amalan-amalan itu semuanya sudah diajarkan. Amalan bab misalkan nek kepaten kuwi piye, Rasulullah SAW itu kepaten ketika hidupnya, kepaten bojone Khadijah, kepaten sinten putra-putrane, wonten sing kakung niku namine Qasim, wonten naminipun Ibrahim, wonten naminipun Abdullah, wonten sing putri naminipun sinten Ummu Kulsum. Kemudian man? Hah? Bukan. Bukan. Ya, besok meneh aku ya lali ya padake. Nah, Ruqayyah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Terus putrinya Nabi itu wafat. Niku Rasulullah SAW itu ya menguburkan, kemudian memandikan, mensolatkan, menguburkan. Bar niku ndongani rampung. Gampil. Agami Islam niku agami ingkang gampil. Nah, seperti halnya kita ini kalau mau misalkan meminta hujan, Rasulullah sudah mencontohkan. Nek kok napa niku mongso ketiga kok mboten udan-udan, Nabi sudah mengajarkan niki carane nek donga njaluk udan itu salat. Tata caranya sudah diajari, tur biasa kemawon, kemudian ada khutbah, kemudian ada doa. Nggih, ngoten niku. Kemudian waqad ibtada'a ba'dun nasi al-yawma fi hadhihi surati bid'atan. Nah, kadang-kadang kita temukan kalau tadi di zaman Nabi itu ada sahabat yang meruqyah atau membacakan Al-Fatihah untuk doa bagi kesembuhan, akan tetapi sudah distempel Rasulullah bahwa itu boleh. Nah, di lain itu fasaru yantimuna bihad doa. Kemudian kadang-kadang itu karena iki nek Al-Fatihah itu bisa untuk ruqyah, maka kemudian untuk apa-apa kemudian mesti dengan Al-Fatihah. Kadang-kadang itu
yang seperti ini itu perlu dibahas lagi. Apakah betul Rasulullah SAW membolehkan atau mencontohkan bahwa kita misalkan memulai suatu amalan itu dengan bacaan Al-Fatihah seluruhnya. Nah, ini kita butuh mempelajari napa leres Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan yang semacam itu. Masalan idza da'a thumma da'a qala liman haulahu Al-Fatihah. Sebenarnya Bapak Ibu, misalkan ada seseorang yang mengakhiri doa itu sebenarnya ya seperti pada kita Jumatan biasa itu. Kalau Jumatan kan mboten enten sing subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kan cekap ngoten niku. Nah, tidak perlu kita tambahin misalkan dalam khotib Jumatan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan yang semacam itu. Tapi kalau ada kemudian yang mengatakan ada Pak, nah, kita pelajari lagi apa betul riwayat itu sahih dari Nabi Muhammad SAW atau tidak. Itu yang perlu kita perhatikan. Qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, berkenaan tentang Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, para ulama mengatakan, dan ini adalah mayoritas atau merupakan pendapat mazhab Syafi'i, basmalah adalah bagian dari seluruh surat di dalam Al-Quran kecuali surah Bapak Ibu yang tidak dimulai dengan basmalah, surah At-Taubah. Kata Imam Syafi'i, basmalah itu bagian dari seluruh surat dari Al-Quran termasuk surat Al-Fatihah. Maka konsekuensinya kalau membaca surah Al-Fatihah maka wajib dibaca Bismillahirrahmanirrahim, dan dalam salat jahar itu juga dianjurkan untuk dibaca jahar keras. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua di antaranya adalah pendapat mazhab Hambali yang mereka ini berpendapat bahwa Al-Fatihah itu bagian dari surat di dalam Al-Quran, termasuk dalam surah Al-Fatihah. Akan tetapi di dalam bacaan-bacaan salat jahar basmalahnya dibaca lirih, seperti para imam di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Imam di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu mereka kalau mulai mesti membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tidak ada yang mereka memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Dan itulah yang kita dapatkan di mazhab Hambali yang banyak di anut oleh kaum muslimin di Jazirah Arab dan sekitarnya. Demikian pula di madhab Hanafi juga demikian.
Saya itu bulan November kemarin ya sholat jamaah di Turki, mereka itu enggak Hanafi. Itu ya saya rada lali Bapak Ibu. Waktu itu sholat subuh di Masjid Sultan Ahmed itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kula le amin banter Bapak Ibu. Amin tak delok tak rungokke, wah mu ana wong telu kita ya. Karena di sana itu aminnya itu tidak banter seperti di tempat kita, di yang banyak tersebar mazhab Syafi'i ataupun di Saudi yang mazhab Hambali. Amin bodoh banter. Rakaat kedua jadinya ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alon-alon Pak Ibu, ndak isin. Ndak dideloki liyane, salat lah ya engko mbangane do ngelirik ngene lah ya. Loh, terus pripun Pak? Itu yang namanya perbedaan seperti ini itu para ulama menyebutnya dengan khilaf yang muktabar. Khilaf yang diperbolehkan atau di apa namanya itu yang memang sudah terjadi di antara para ulama mazhab terdahulu, para imam. Nah, kembali kepada basmalah ini, mazhab Maliki itu berbeda, Pak. Mazhab Maliki mengatakan basmalah bukan bagian dari surat bukan bagian dari awal surat dari semua surat dalam Al-Quran, termasuk bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka mereka itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak sir, tidak pula jahar tentunya. Siapa itu? Yaitu kaum muslimin yang mereka di sekitar Maghrib. Maghrib itu di Maroko, di Afrika Utara ataupun Afrika Barat. Ini mereka tidak membaca basmalah karena tidak menganggap basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Ini kita bisa melihat di semua buku-buku tafsir akan kita dapati perbedaan imam madhab tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim tersebut, apakah jahar sir. Ini kalau kita keras banter Bismillahirrahmanirrahim banter ora sah. Kita nanti sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya repot Bapak Ibu, karena di sana senantiasa imamnya itu memulai bacaan Al-Fatihah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kita dalam hal ini berlapang dada. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu kita seakan-akan mengatakan dengan nama Allah. Maka saya memulai misalkan seperti makan. Bismillahirrahmanirrahim adalah doa yang pendek dan mudah kalau kita ini mau makan. Dan Rasulullah SAW itu juga ketika sebelum makan itu beliau sebelum minum beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam hadis yang sahih. Sebelum berwudu beliau juga membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah. Kemudian menyembelih kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ketika mengiring surat maka beliau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau kalau membuat perjanjian itu beliau tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ar-Rahman Maha Pengasih dan Ar-Rahim Maha Penyayang ini adalah termasuk Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik.
Dulu orang-orang Arab itu mereka di zaman jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy itu mereka mengatakan Ka'bah itu adalah Baitullah, rumah Allah. Mereka menamai nama anak mereka Abdullah. Mereka mengaku bahwa Allah itu adalah yang maha menciptakan, tetapi mereka mensekutukan Allah dengan Lata, dengan Uzza, dengan Manat, dengan Hubal dan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai rahimahullah, suatu ketika Rasulullah SAW itu di dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika beliau mau umrah dari Madinah ke Mekah, setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu beliau belum pernah umrah sampai di tahun 6 Hijriah. 6 tahun setelah hijrah, beliau ingin umrah ke kota Mekah, akan tetapi dicegat oleh pasukan Khalid bin Walid di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Maka terjadilah di situ perjanjian Hudaybiyah, dan Rasulullah SAW dan para rombongan bertahallul di Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah meminta kepada sekretaris ketika menulis perjanjian tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang-orang Quraisy, uktub bismillah, tulisan bismillah wae. Sapa kuwi Ar-Rahman, sapa kuwi Ar-Rahim. Mereka tidak mengenal bahwasanya ada nama lain Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan Arab, Bapak Ibu. Islam itu bukan Arab. Ya, Islam ya Islam. Akan tetapi kita juga tidak boleh anti Arab terus. Dumeh Islam itu dua Arab. Kemudian sholat yang nganggo basa Londo misal, sholat nganggo basa Jepang, ya tidak boleh Bapak Ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan nyatanya semua orang yang masuk Islam dari bahasa apapun itu kon ngapal ke Al-Fatihah yo gampil dan mudah. Meskipun belum bisa baca Al-Qur'an, akan tetapi mengingat surah Al-Fatihah itu bisa. Demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu berkenaan tentang permulaan dari tafsir surah Al-Fatihah. Moga-moga ada manfaatnya bagi saya pribadi dan juga moga-moga Bapak Ibu dan saudaraku sekalian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan ini mewakili panitia dipersilahkan untuk menikmati hidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.